Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran offline kita untuk kelas 6 SDN 13 Semarang. Untuk itu, silakan kalian absensi dulu. Link absensi sudah Bapak kirimkan ke grup. Silakan ketikkan nama, kelas, dan jangan lupa materi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 1 untuk pembelajaran ke-1. Baik, simak baik-baik materi pelajaran berikut ini. Di pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai kerjasama ASEAN, bukan? Masih ingatkah kalian berapa jumlah negara anggota ASEAN? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, 10 negara anggota ASEAN melakukan kerjasama. Salah satu di antaranya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Untuk memperdalam lagi kerjasama dalam bidang ekonomi, perhatikan kegiatan wirausaha berikut. Usaha yang pertama yaitu pengrajin batik, yang kedua pangkas rambut, yang ketiga fotokopi, dan yang keempat adalah montir. Dari keempat contoh kegiatan wirausaha tersebut, bahwa sumber daya manusia berasal dari dalam negeri, namun peralatan yang biasanya dipakai itu didatangkan dari luar negeri. Kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri disebut dengan impor, sedangkan kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut dengan ekspor. Beberapa komoditas ekspor Indonesia diantaranya yang pertama ada batik, yang kedua dari hasil sawit, yang ketiga dari gerabah, yang keempat dari kakao, kemudian dilanjutkan dengan karet, hasil hutan, kemudian lobster, dan yang terakhir yang kita ekspor adalah kopi. Komoditas impor atau biasanya barang-barang yang kita beli dari negara ASEAN, yaitu diantaranya ada beras dari Vietnam dan Thailand, dilanjutkan dengan gula pasir dari Malaysia dan Thailand, kemudian daging ayam dari Malaysia, bawang merah dari Filipina dan Thailand, dan yang terakhir yang biasanya kita impor adalah bawang putih dari Vietnam. Itulah beberapa barang yang biasanya kita impor dari negara-negara ASEAN. Dari beberapa kegiatan usaha, pasti ada barang yang dijual, bukan? Nah, jika ada, tahukah kalian benda apakah yang dijual di toko sepeda? Iya, tepat sekali. Pasti jawabannya adalah sepeda. Ada berbagai macam benda yang biasanya dijual di tempat usaha ya. Baik, Bapak akan menyebutkan beberapa contohnya saja. Yang pertama ada peniti, kemudian penghapus, paku, kemudian dilanjutkan dengan gunting, sisir, batu, kemudian kayu, karet gelang, bunga, dan yang terakhir adalah kaca. Itulah tadi beberapa contoh benda yang biasanya dijual di tempat usaha. Jika Bapak ambil peniti, lalu Bapak dekatkan dengan magnet, apakah kalian bisa memprediksi apakah yang akan terjadi? Iya, tepat sekali. Peniti akan tertarik oleh magnet.
Dan apakah yang akan terjadi jika sisir yang dari plastik kita dekatkan dengan magnet? Iya, tepat sekali. Plastik tidak akan tertarik oleh magnet. Bisa Bapak tegaskan bahwa benda-benda yang tertarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Dan benda-benda yang tidak tertarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Untuk itu, Bapak sudah menyiapkan game edukasi. Silakan kalian uji coba, kemudian kalian kelompokkan mana benda yang tertarik oleh magnet dan mana benda yang tidak tertarik oleh magnet. Silahkan uji coba ya. Jangan lupa game edukasi, linknya sudah Bapak kirimkan ke kolom komentar. Sudah tahukah kalian tentang daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup atau disebut juga dengan CV, kurikulum vitae. Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan pribadi seseorang. Daftar riwayat hidup dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Bagian-bagian penting pada daftar riwayat hidup yaitu 1. Identitas diri. Yang kedua, riwayat pendidikan. Dan yang ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, mengenai keterampilan. Yang kelima, prestasi yang sudah diraih. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagian-bagian penting dari daftar riwayat hidup? Nah, itu tadi materi yang Bapak sampaikan, yaitu materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Bapak harap materi yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama yaitu mengenai kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, ada komoditas ekspor Indonesia, kemudian ada komoditas impor, kemudian dilanjut benda magnetis dan non-magnetis, kemudian ada materi yang terakhir tadi yaitu mengenai formulir daftar riwayat hidup. Jadi materi yang Bapak sampaikan tadi semoga bisa kalian terima, kalian pahami. Jika kalian belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Baik, di akhir nanti Bapak akan mengirimkan kalian game edukasi yang bernama Word Wall. Nanti linknya sudah Bapak kirimkan ke grup. Silahkan kalian uji coba pemahaman kalian. Silahkan dicoba di sana nanti di Word Wall itu untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian selanjutnya ada satu link lagi yang harus kalian kerjakan, yaitu pemahaman kalian mengenai materi tadi yang akan Bapak kirimkan melalui Google Form. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.